Ini adalah lanjutan part 2, film berjudul The Shadow Cabal. Di sini kita diperlihatkan Kulimon, Keltus dan Nemet sedang membahas bagaimana caranya mengambil Abu Amon Khan dari tangan Mulgrud. Kulimon pun mempunyai ide agar Nemet menyamar menjadi pengikut Shadow, dengan tanda pengenal yaitu tanda hitam di tangan Nemet. Lalu Nemet pun bergegas pergi menuju ke markas Mulgrud yang ada di tengah hutan. Di saat itulah Mulgrud dan para pasukannya datang menemui Nemet. Lalu Nemet memberikan tanda hitam di tangannya sebagai pengikut Shadow. Di saat itu muncul keraguan Mulgrud tentang tanda hitam di tangan Nemet. Karena kesal si Nemet mengarahkan pedangnya ke leher Mulgrud agar secepatnya memberikan Abu Amon Khan. Barulah Mulgrud memanggil anak buahnya mengambilkan Abu Amon Khan-nya. Di saat Nemet pergi tiba-tiba muncul penyihir Shadow yang menaiki kuda. Dan terbongkarlah penyamaran Nemet. Di saat itulah Mulgrud menanyakan kepada penyihir Shadow, apakah wanita itu suruhan penyihir Shadow? Penyihir Shadow pun mengatakan dia bukan suruhanku. Nemet yang tak berdaya, diambil kembali Abu Amon Khan oleh anak buah Mulgrud, dan menyerahkannya ke penyihir Shadow. Di saat itu penyihir Shadow mengeluarkan kutukan bayangan hitamnya. Anak buahnya semuanya menjadi pengikut penyihir Shadow dengan tanda hitam di tangannya, terkecuali Kulimon dan Keltus yang kebal oleh penyihir Shadow. Penyihir Shadow pun pergi. Nemet lalu menjadi tawanan si Mulgrud. Di saat itu Keltus dan Kulimon berpencar. Keltus bertugas mengejar penyihir Shadow, sedangkan Kulimon menyelamatkan Nemet dari tangan Mulgrud. Di dalam perjalanan Keltus memegang kalungnya agar diberikan petunjuk jalan. Lalu dia melihat seekor elang terbang menunjukkan jalannya. Sesampainya di dalam hutan Keltus bertemu penyihir Shadow. Ternyata si penyihir Shadow ini juga mengincar Bonewarar yang ada di Keltus. Dan pertempuran pun terjadi. Keltus menusukkan pisau kecilnya ke tubuh penyihir Shadow. Tetapi tak mempan pisaunya ke penyihir Shadow. Di saat Keltus bangkit mengambil pedangnya menusukkan ke penyihir Shadow, tiba-tiba Keltus terkena kutukan hitam, yang dibacakan mantra oleh penyihir Shadow. Penyihir Shadow pun mengatakan Keltus lemah jiwanya, dan Keltus pun terjatuh terbaring lemas. Di saat itu Bonewarar pun diambil oleh penyihir Shadow. Di saat Keltus sudah lemas tak berdaya, dia meminta bantuan kepada penyihir suci untuk menyembuhkannya. Tetapi penyihir suci malah kecewa dan tak mau membantu Keltus. Di tempat lain Nemet yang diikat kedua tangannya menendang Mulgrud. Terlihat di belakang ada Kulimon datang untuk menolong Nemet. Lalu pertempuran terjadi. Mulgrud kalah. Kulimon lalu membebaskan Nemet dari ikatannya dan membawanya pergi. Tetapi Nemet malah kembali menyerang monster Orc dan mengambil pedangnya. Dan setelah itu mereka berdua lari. Para monster Orc memanah dan Nemet terkena busur panah. Lalu karena terdesak Kulimon melemparkan Nemet ke sungai. Dan Kulimon pun terjun juga ke sungai. Scene berpindah ke Keltus yang sedang sekarat. Tiba-tiba datang wanita yang membawa gerobak itu. Ternyata adalah seorang penyihir yang bernama Tarza. Tarza ini lalu menyembuhkan Keltus dengan mengucapkan mantranya. Di tempat lain Kulimon sedang menyembuhkan luka panah pada Nemet dengan ramuan kuno dan akhirnya sembuh luka Nemet. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Di saat Nemet dan Kulimon melewati tebing batu, ada Stervan yang masih hidup menembaki Nemet dan Kulimon. Di saat mereka berpencar Nemet terkena jaring. Dan Kulimon pun terkena tembakan. Tiba-tiba Keltus pun datang, memotong kepala Stervan.
Mereka bertiga sudah sampai di markas penyihir Shadow dan para monster Orc. Di markas penyihir Shadow sedang melakukan ritual pembangkitan Raja Neraka God Azul. Di sini Neymat merasakan sakit di tangannya karena pengaruh sihir Shadow. Kulkus mengatakan Neymat untuk menyusup ke dalam ritualnya dan membunuh penyihir Shadow. Tapi kemungkinan pengaruh sihir jahat sangatlah kuat bisa-bisa menjadi pengikut Shadow. Tapi Neymat bertekad menyusup ke dalam ritual tersebut. Lalu Neymat pun mulai menyusup ke dalam ritual itu. Di saat Neymat mau membunuh penyihir Shadow dengan pedangnya, dibacakanlah mantra jahat oleh penyihir Shadow. Tiba-tiba Neymat terkena busur panahnya Mulgrud. Mulgrud lalu mendatangi Neymat. Di saat itu penyihir Shadow menuangkan Abu Amonkhan dan Bonewarar ke dalam lubang neraka untuk membangkitkan Raja Neraka God Azul. Di saat itu Neymat disiksa Mulgrud, datanglah Kulimon menarik Mulgrud. Pertarungan pun terjadi antara Mulgrud dan Kulimon. Neymat yang terkena panah lalu menariknya keluar dari dalam tubuhnya dan bangun membunuh para penyihir-penyihir Shadow. Saat Neymat membunuh penyihir Shadow, Neymat terkena pedang penyihir Shadow di perutnya. Dan penyihir Shadow itu masuk ke dalam lubang neraka. Di saat itulah muncul Raja God Azul dari lubang neraka. Ketika tombak God Azul meleset dan mengenai tanah, seketika Kulkus mengambilnya, lalu melemparkan tombak itu tepat ke tubuh God Azul, dan akhirnya God Azul mati.